back. Feels good. It feels so good to be back again. And sebelum kita mulai, kembali lagi kami ingatkan, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker. Kalau nggak penting-penting amat, nggak usah keluar rumah. Hindari keramaian. Iya. Ya, jaga jarak aman. Ada klaster baru lagi, karena penanganan corona di kita udah makin susah kayaknya. Udah kalau berani bilang udah hopeless kita. Ya setiap hari semakin bertambah, Iya. Jadi apa tema kita hari ini? Ya, malam ini kita kedatangan teman kita, sahabat kita, mantan pemain bola, yang bisa dibilang sudah merambah juga ke kancah nasional. Iya. Udah profesional. Sudah profesional, sudah main antar pulau, sudah main di Pulau Kalimantan, di Jawa. Dan sekedar informasi, dia juga apa istilahnya, pemain profesional yang udah ya istilahnya udah di Liga 1, di Liga 2. Iya, Liga 1, Liga 2. Ya mungkin sekedar flashback ke beberapa tahun silam, saudara Budi pernah mengalami suatu. Kita kenalin dulu dong. Kenalin dulu. Sudah jauh celoteh ya, kita kenalin dulu. Kenalin dulu. Iya. Ini namanya Budi Eka Putra. Jadi teman-teman bisa searching juga, googling juga teman kita ini. Ya, jadi yang belum tahu atau yang pengen cari informasi tentang dia bisa di googling juga. Nah, gimana Ci? Selanjutnya. Ya mungkin ini juga sekedar flashback ke beberapa 2 tahun yang lalu. Pada waktu Budi main di Liga Nusantara, pernah mengalami satu kejadian. Kita klarifikasi dulu ya. Ya, kita klarifikasi dulu, karena klarifikasi kejadian tersebut kan selama ini pemirsa cuma melihat dari sudut pandang dari YouTube, dari media, dari insiden pemukulan. Dan Budi ini adalah salah satu yang melakukan pemukulan terhadap wasit. Ya mungkin dari kita klarifikasi dari Budi, kita pengen tahu apa sih alasan atau penyebab dia melakukan pemukulan, karena tidak bakalan ada pemukulan kalau tidak. Pemukulan pasti terjadi, pasti ada sebab. Tidak mungkin Budi tiba-tiba langsung main pukul, karena setiap orang melakukan tindakan pemukulan pasti ada sebabnya. Istilahnya hubungan sebab akibat. Tidak ada asap kalau nggak ada api. Nggak ada api. Mungkin ya dimulai aja dari Budi, sekedar klarifikasi, meluruskan ya. Mana tahu mungkin teman-teman di luar sana ada yang mengikuti perkembangan kasusnya. Ya mungkin di podcast ini mungkin saudara Budi silakan klarifikasi tentang kejadian beberapa tahun silam. Waktu itu pas kejadian kalau nggak salah tahun 2016. Waktu itu saya main di Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah. Tepatnya di Kabupaten Kudus. Oh, Kabupaten Kudus. Persiku Kudus. Berarti tim Budi yang apa? Tim Budi yang Budi bela waktu itu apa? Oh, PS Benteng. Oh, Bengkulu Tengah ya? Iya. Bengkulu Tengah. Waktu itu Liga 3. Oh, Liga 3. Waktu itu kita 12 besar di Kudus. Udah Setelah lagi bisa promosi ke Liga 2. Bisa promosi ke Liga 2. Iya. Jadi pas waktu ketemu sama tuan rumah Persiku Kudus. Jadi waktu itu kan saya cadangan. Kebetulan waktu itu saya lagi nggak fit. Nah, waktu itu ada cedera, bukan diare lah. Diare. Nah, mungkin pertukaran cuaca dari Bengkulu ke Kudus. Jadi saya nggak bisa main waktu itu lawan Kudus. Jadi kalau seandainya kita menang lawan Kudus waktu itu, mungkin kita lolos ke babak selanjutnya. Oh, 12 besar. Berarti lolos ke 12 besar. Jadi dikerjain sama. Oh, karena lawan tuan rumah makanya dikerjain. Mungkin karena itu jadi menurut isu yang saya dengar waktu di sana, ada tim dari Sulawesi kalau nggak salah memuju. Oh, memuju Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ya. Iya, Sulawesi Utara. Iya, waktu itu dia kalau sempat kita menang 2-0 atau 1-0, kita lolos sama Persiku Kudus. Jadi pas pertandingan terakhir penentuan kita sama Kudus. Iya. Menang 2-0 aja udah lolos kita PS Benteng sama Kudus. Iya. Tapi pas besoknya main dengar-dengar dari pelatih, dari manajemen semua. Iya.
Mamuju ini Pengen ya lolos. maklum lah, main mata pengen Sepak bola lolos. gajah. Semoga ya. Jadi pas pertandingan udah mulai istilahnya ngawur lah, udah mulai nggak enak gitu. Jadi pas jalan 15 menit pertama kan saya cadangan, jadi dikasih penalti Ke tuan rumah Kudus. Iya. Padahal yang handsball pemain dia sendiri. Iya. Jadi pas dikasih handsball, pemain Kudus bilang sendiri yang handsball tuh saya, bukan. Oh, berarti dia ngaku. Ngaku dia Oh, sendiri. jujur. Jujur. Iya. Itu teman saya langsung nanya. Dia bilang saya yang handsball, tapi wasit mungkin udah dibayar atau dikondisiin, saya juga kurang tahu. Iya. Dikasih penalti, kalah 1-0. Kan lanjut nih. Lanjut. Pas menit keberapa ya? Teman saya itu di tackle di kotak penalti. Iya, itu kita Nggak dikasih pelanggaran. Oh, deh pelanggaran. Habis itu nyerang lagi. Iya. Gol sama yang Kudus. Iya, gol Kudus. 2-0. 2-0. Iya. Pas 2-0 udah mulai nggak enak kan. Jadi teman saya melakukan pelanggaran. Yang teman saya itu udah dikasih kartu kuning pertama karena protes yang penalti pertama. Oh iya. Iya. Habis itu kan kartu merah 1. Tinggal 10. Tinggal 10 lawan 11. Menit keberapa? Pokoknya belum nyampe babak kedua. Dikasih lagi kartu merah 1 lagi. Pemain PS Benteng. Iya. Udah 2. 2. Tinggal 9. Kan Tinggal 9. 9. Gol 1 lagi. Sama Persibo Karena Kudus. 9 sama 11 lawan 11. Pas sudah 3-0, saya bilang ke pemain cadangan, ini kita kayaknya udah dikerjain. Saya bilang gitu ke pemain semua kan. Ya mungkin karena Itu masih babak pertama, Bu? Iya, masih babak pertama. Oh, masih babak pertama. Skor udah 3-0 ya. Karena dikerjain. Iya. Saya bilang ke pemain cadangan, mungkin karena saya yang paling tua di bench cadangannya kan. Saya bilang, ini kita kan punya tim, kalau merasa memiliki, ya kita harus buktiin. Kalau kalah sekalian, hancur sekalian. Saya bilang ke pemainnya. Ya kalau dibilang ya saya provokatornya di bench cadangan. Iya. Habis itu saya bilang ke pemain semua, terus pemainnya iya bang katanya. Ya, pas Ada juga teman saya sendiri bilang iya bang, nggak apa-apa, saya mau nanti kalau kita pukul nanti wasitnya kita pukul sekalian. Saya bilang gitu ke teman-teman. Kalau kalian nggak mau pukul, Saya yang mulai duluan. enggak, saya bilang di hotel nanti awas kalian, saya bilang. Oh, jadi ada Iya. Mau sebagai senior ya? Seniornya buah ancam. Iya, Iya, macam enggak. Soalnya saya udah nggak enak kan ngelihat pertandingan. Udah kalah 3-0 berarti kan kita nggak lolos. Iya. Habis itu udah saya bilang pas mau habis babak pertama, gol sama Kudus 1 lagi 3-0. Nah, jadi ada teman saya orang Ambon. Jadi dipukul pertama wasit. Nah, dia Gini, mukul wasit. tapi nggak jadi, nggak kena. Iya. Kasih kartu merah 1 lagi. Nah, berarti Udah udah 3. 8 ya? Udah 3, yang keempatnya dikasih. Saya udah siap-siap di pinggir lapangan ya kan. Saya bilang, maju, saya bilang kan. Udah saya langsung ke lapangan. Pas lari di tengah lapangan, teman saya orang Ambon ini langsung nonjok wasit dari belakang. Iya. Pas ditonjok wasit dari belakang, wasitnya langsung jatuh. Pas wasit jatuh, ya saya niatnya sih mukul, bukan nginjak kepala wasit. Iya. Oh, berarti karena dia udah jatuh makanya istilahnya Spontanitas. ninjak. Iya, niat saya buat ninjak nggak ada. Cuma saya pas udah pas mau mukul wasit, dia jatuh ditonjok sama teman saya orang Ambon waktu itu. Jadi spontanitas ya udah saya injak langsung. Pas saya injak udah rame. Pas saya injak, wasit garisnya 1 ikut ngejar, dia pukul pakai bendera. tongkat bendera garis ya kan. Udah saya mau pukul juga kan. Habis itu saya lihat supporter udah pada datang semua kan. Waktu itu main malam. Udah pada turun ya kan. Jadi pemain Kudus ikut juga mau ngajar pemain kita ya kan. Yang nggak enaknya saya sama teman-teman saya di bangku cadangan, saya lari sendirian, dia larinya kayak lari di tempat. Gini-gini doang. Ya udah pas udah rame yang pada turun dari tribun, supporter semua, ya udah saya diajar. Udah saya diajar, saya kena juga.
Kena. Cuman di video kan dipotong apa? Nah, iya, mungkin nggak ngerti dipotong, juga. ya. Apa Kan itu dia masalahnya. Masalahnya yang kelihatan yang kena pukul cuma wasitnya doang. Iya. Yang anehnya itu seakan-akan saya jadi kambing hitam Iya. sendiri. Iya, misalnya. Sebagai korban. Ya, sebagai korban. Iya berarti ya istilahnya kita nggak nyari siapa yang salah siapa yang benar di sini. Berarti kalau seperti itu kan nggak berimbang informasi yang bener. gitu. Ya nggak fair kan? Iya. Cuman yang saya pernah juga lihat videonya, memang yang nampak memang pas Budi nginjak Iya foto. itu doang. Iya, yang di sana nampak, doang. iya, sana, kan? Habis itu supporter udah rame gitu. Supporter Setelah rame. itu nggak kelihatan apa-apa Nggak lagi. kelihatan, iya. Istilahnya nggak rentetan kejadiannya udah nggak jelas lagi. Iya. Terus lanjut, Bud. Yang nggak enaknya pas supporter udah turun, pemain Kudus ikut ngajar pemain PS Benteng, Benteng. ngajar pemain semua dipukulin sampai lari ke locker room, ke bawah stadion, Iya. dipukulin juga sama supporter, sampai kalau nggak salah luka-luka deh dia teman saya itu orang Kediri. Kediri ya. Habis itu saya kan larinya nggak ke locker room, kalau teman saya yang orang Kediri itu lari ke locker room diinjak-injak sama pemain cadangannya Kudus. Ya kan sebenarnya kan nggak ada hubungannya sama pemain Kudus. Iya, Kelihatan tuh pemain Kudus nge-backing ini. Ngebeki wasit. Backing wasit. Berarti kan udah dikondisiin. Berarti secara nggak langsung bisa jadi juga. Iya, Kudus kong kali kong sama wasit. Nah, ya sama Mamuju juga. Sama Muju ya kan. Habis main saya nggak tahu info pastinya, cuman dengar-dengar dari manajemen saya Mamuju yang nggak tahu lah ngasih apa ke Kudus gitu. Jadi seakan-akan ya udah Kudus nge-backing Mamuju. Nah saya yang nggak sampai sekarang yang nggak habis pikir, saya itu pihak yang berwajib, kepolisian, seharusnya dia ngamanin pertandingan. Ya. Nah emang waktu itu pihak keamanan gimana? Ya bukan ngamanin, mukulin saya sama teman-teman saya. Oh berarti pihak keamanan terlibat? Terlibat. TNI, Polri, ya. TNI cuman diam, yang Polri yang bikin saya kesel. Oh, Polri. Berarti bukan apa-apa, bukan saya mojokin pihak yang berwajib, bukan. Iya. Tapi seenggaknya dia ngamanin lah, bukan ikut Kan mereka mukulin. perangkat pengamanan. Bukan pokoknya nggak ada haknya lah buat mukulin pemain. Ini saya jadi pukulin, ditonjok sampai apa itu tongkat polisi yang hitam itu. Iya. Oh iya, tongkat. Ditonjok kepala saya pakai itu udah berapa kali itu di bangku cadangan. Jadi ada teman saya orang Ambon. Orang Ambonnya dia bilang bangsat, tai katanya, anjing katanya. Saya orang Ambon yang ngelindungin saya. Ini teman saya kaptennya, dia bilang. Kalian itu ngamani pertandingan, bukan gebukin pemain saya, bukan gebukin teman saya, kata orang Ambon. Orang kita Ambon. Kapten tim saya orang Ambon waktu itu. Jadi polisi itu pada ini semua, mundur semua ya kan. Terus datang lagi perangkat pertandingan Kudus mau jemput saya. Mau dibawa ke locker room apa-apa katanya, nggak tahu juga waktu itu. Otomatis kalau saya sempat dibawa ya saya digebukin sana. Iya, maaf ngomong aja kan nggak ada istilahnya, nggak ada hubungannya lah sama manajemen pertandingan, yang ngapain dia harus bawa saya. Tapi nggak ada niatan buat mukul saya atau buat ngasih pelajaran buat saya. Walaupun secara nggak langsung salah satu provokatornya, tapi bukan gitu juga cara menyelesaikannya, kan bukan seperti itu. Iya. Nah jadi setelah itu gimana? Setelah itu habis pertandingan ya Brimob pada turun semua, polisi pakai motor, mobil. Iya, mengamankan. Ngamani pertandingan. Yang teman saya yang luka dirawat sama dokter tim saya. Terus pas jalan ke hotel dikawal pihak berwajib. Sampai di hotel udah besoknya langsung keluar di berita yang portal berita Pak. Yang waktu itu kalau nggak salah saya di koran Jawa Pos ya. Di stasiun TV juga keluar kalau isu saya seakan-akan mojokin saya sendiri. Nah itu dia yang perlu kita luruskan kan, yang bagian ininya. Nah, mungkin kan nggak ada asap kalau nggak ada api. Itu benar. Saya ngelakuin kayak gitu juga sampai nginjak wasit karena ada penyebabnya, bukan tanpa alasan gitu. Makanya saya udahlah tanggung ini. Tanggung kacau ya. Iya, tanggung hancur. Dengan kondisi riotnya yang kayak gitu, chaosnya yang kayak gitu, ada yang dirawat nggak? Yang dirawat sih enggak, cuman teman saya dirawat dokter tim sendiri sih. Jadi separah apa? Kalau dibilang parah sih enggak terlalu parah, cuma memar mungkin ya. Memar, benjol. Iya, adalah. Sama kayak saya juga memar.
Nah iya, Ada itu di- kan tadi dipukul sama tongkat. Ya di pipi saya, di pelipis saya. Cuman kan di media ini kan nggak dilihatin kalau Iya ya. Berarti di media mainstream nggak kelihatan itu. Iya yang di media mainstream ya Budi nginjak wasit aja yang nampak kan. yang ditonjolin cuma saya nginjak kepala wasit doang. Iya. Emang itu yang headline media kan itu dan di portal berita online juga saya lihat seperti itu kayak saya ngikutin gitu. Oh iya, kejadian setelah di hotel, Bud. Kejadian setelah di hotel, besoknya ada wartawan yang nelpon saya. Jadi dia minta klarifikasi. Klarifikasi, ada yang SMS, ada yang nelpon. Terus nggak saya angkat. Jadi ada media massa yang nelpon ke pelatih saya. Besoknya karena situasi udah nggak enak ya kan. Jadi kita berangkat ke berangkat waktu itu dari Solo. Dari Solo kita ke Jakarta baru ke Bengkulu. Sampai di Bengkulu saya nginapin di hotel sendiri. Berarti dipisah. Dipisah saya. Kenapa? Alasannya? Alasannya biar nggak diwawancara sama wartawan, biar nggak masalahnya tambah besar. Nah, jadi dari pihak PSSI-nya setelah beritanya beredar, ya pihak PSSI nelpon pengurus tim saya. Dia bilang mau naikin kasus karena dia bilang brutal. Biasanya kalau kebanyakan pemain cuma nonjok kepala wasit. Tapi kalau saya udah keterlaluan, orang-orang ngelihat bilang begitu. Kalau saya itu udah nggak punya moral lah. Iya istilahnya seperti itu ya. Kalau wasit, kalau pemain nonjok wasit udah banyak kan di liga. Ini juga banyak yang Udah lumrah kan. Tapi kalau saya nginjak kepala wasit kan udah keterlaluan. Nah, surat dari istilahnya dari PSSI, dari Komdis, dari segala macam gimana? Itu ceritanya gimana? Iya benar. Ada sebagian media massa yang bilang dari PSSI itu dibikin surat. Jadi surat itu dimasukin ke emailnya tim saya. Oh, berarti ke email tim langsung. Waktu itu ada Joko Driono kalau nggak salah, Pak Joko Driono. Oh, ketua PT Liga Indonesia. Iya. Lu kan EXO PSSI. Nah, Jadi dia yang ngirim surat langsung ngasih ke pengurus saya. Kalau waktu itu saya di surat itu sanksi berapa kalau nggak salah ya. Cuma maaf ya Pak Imam Nahrawi pernah bilang juga kalau udah pas ngelihat kasus kayak gitu ya Pak Imam Nahrawi nyuruh saya hukum seumur hidup. Ya akhir-akhirnya Kak Imam Nahrawi juga dihukum. juga dihukum kan gara-gara kasus korupsi. Ya kalau lepas dari itu saya nggak tahu. Tapi ada satu lagi wasit yang lisensi udah FIFA sih. Torik Al-Katiri. Torik Al-Katiri. Torik. Ya dia nyuruh hukum saya juga seumur hidup. Ya. Torik Al-Katiri ya. Tapi di surat itu setelah pengurus saya di belakang saya nggak tahu dia ngomong apa ke PSSI ya kan, ngomong banding atau segala macam lah. Jadi di surat itu cuma hukumnya ada 2 suratnya kalau nggak salah saya lupa juga. Udah 5 tahun sih. Ada yang dihukum seumur hidup, ada yang di surat itu 2 tahun kalau nggak salah. Jadi Anda bagian mana? Seumur hidup apa 2 tahun? Ya dari situ saya berhenti main bola. Oh iya, mungkin ya, berarti final itunya di sana ya, final mainnya di sana. Hari terakhir main istilahnya yang sana profesional. Main profesional sana. Udah dari sana saya udah mungkin ini udah rezeki saya udah habis di bola, saya mikirnya begitu. Itu berapa orang, Bud, yang terkena masalah itu berapa orang? Yang nggak enaknya cuman saya sendiri. Yang lain? Yang lain nggak kena. Ada teman saya orang Ambon yang mukul ya kan. Lah kan mereka juga terlibat. Iya makanya. Jadi seakan-akan wartawan terlalu memblow up yang sisi. Yang terlalu dibesar-besarin. Iya. Kan wartawan kan yang penting ininya laku. Beritanya. Yang penting jualannya laku kan. Iya. Orang nyampe saya di Bengkulu aja ya sampai capek saya ngangkat telepon, ada wartawan ini ya, yang wartawan juga pos di Jakarta minta klarifikasi. Iya. Jadi nggak ada upaya banding segala macam dari tim, dari manajemen. Iya saya udah pasrah, saya juga nggak enak sama tim ya kan. Saya karena udah ngelakuin
ya ngerugiin tim lah. Yang namanya mungkin saya hilaf lah waktu itu. Ya kan nggak bisa dibilang hilaf atau gimana. Saya juga subjektif aja nih ya. Iya. Kalau seandainya saya ada di posisi itu, mungkin hal serupa juga bakal dilakuin gitu. Iya. Karena ya gimana kalau Inti ini juga sepak bola Indonesia tuh harus dibenahi. Dulu kan sudah jadi rahasia umum bagaimana wasit itu pesanan tim-tim Indonesia kan semi profesional. ya kemarin juga ada kan yang sepak bola gajah PSIS Sleman kalau nggak PSIS Sleman iya. Ini mah aja sebut merek aja gitu. Ada yang sama juga ini Kalteng Putra yang baru kemarin Liga 2 yang terlibat juga, Semen Padang terlibat juga, PSAP Sigli itu yang nena penalti nggak becus. itu kalau saya aja nena penalti itu gol tuh. Itu mah jauh melenceng ya kan. Kayak disengaja gitu kan. Iya, yang rata-rata main sabun sepak bola gajah berarti udah lumrah kalau di Indonesia kayak gitu. Ya rata-ratanya juga karena tim-tim Indonesia ada belum profesional sih, karena rata-rata tim itu masih milik Pemda. Ya masih ya bupatinya berkuasa, pesanan bupati ini, apalagi yang tim-tim dari pulau seberang yang kayak Kalimantan, Sulawesi itu kan kaya tuh pesanan bupati. Ya, mungkin ada unsur politik. Iya, ada unsur politik. Iya juga. Karena jualan yang paling mantap tuh kan di sepak bola, jualan paling mantap. Karena rata-rata penduduk dunia ini kan penggemar sepak bola kan. Dulu pernah juga tahun 9 berapa tuh Piala Tiger. Itu bisa juga gol bunuh diri. Pesanan ternyata sepak bola gajah itu kan Mursidi atau siapa namanya yang Mursid Effendi. Hey. Itu kan Anda ngomongin siapa? itu kan sudah jadi rahasia umum. Jadi pesan saya itu semua wasit dibenahi. Karena rata-rata yang memancing emosi para pemain itu adalah wasit. Tolong kinerja wasit itu dibenahi. Semua komisi disiplin semua betul-betul jalanlah menurut koridornya. PSSI tolong dikontrol juga. Ya, bagaimana Indonesia bermimpi lolos Piala Dunia. Ini aja sedangkan dari internal dari dalam aja itu belum jalan. Ini karena PSSI ini jadi kendaraan politik. Dari dulu sudah jadi rahasia umum lah. Misalnya pihak penguasa, dia yang istilahnya orang-orang dia lah yang menjalani PSSI. Itu kan dari kacamata saya saya juga penggemar sepak bola. Jadi itulah yang dari kacamata yang saya sendiri kan. Tolonglah sepak bola ini bukan kendaraan politik lah. Jangan dijadiin sepak bola ini jualan. Walaupun sepak bola ini dijadikan jualan nanti laris. Nah, ini tuh juga dia. Balik lagi kita ke saudara Budi ya. Karena dia udah habis dirocos saudara-saudara. Saya kalau ngomong masalah sepak bola 2 hari 2 malam saya jabanin kan. Hidup Real Madrid. Jadi setelah itu emang benar-benar itu, Bud. Emang benar-benar istilahnya udah nggak ada lagi kan? Udah betul-betul vakum dari sepak bola profesional. Iya, vakum secara profesional gitu. Secara profesional. Iya. Secara profesional saya udah berhenti pas kejadian waktu itu, udah saya berhenti langsung. Sampai saya kejadian tarkamnya saya pulang kampung ke sini waktu itu ada pas lebaran di waktu itu di Sulit Air kalau nggak salah. Solo. Waktu saya main aja tarkam doang diprotes sama wasit. Oh ini nggak boleh main gitu? Nggak boleh main katanya, ini takut saya diinin sama ketua wasit. Nah, Anda tarkam nggak ada hubungan. Ya, tarkam kan nggak ada hubungannya ke yang profesional, kecuali dari PSSI langsung nggak apa-apa, saya nggak boleh mainnya kan. Ini tarkam aja saya dilarang. Jadi waktu itu nggak jadi main? Main sih, cuma yang itu teman saya sendiri juga, senior saya sendiri juga. Jadi saya bilang, Bang, jangan gitulah, kita sama-sama cari duit di sini. Saya bilang gitu ke senior saya. Abang telepon lah kayak yang ketua wasit di Sumatera Barat yang di Padang, saya bilang. Kalau emang dia larang saya tarkam, saya nggak main. Tapi saya tanggung jawab, Bang, saya bilang gitu ke senior saya yang wasit ini. Kita sama-sama cari duit, Bang. Saya udah jauh nih dari kampung saya ke Payakumbuh ke Sulit Air nih, Bang, tarkamnya. Masa saya nggak main, nggak dapat duit saya pulang. Bensin saya gimana? Saya bilang gitu ke senior saya. Tolonglah, Bang. Saya langsung datang ke ruang wasit waktu itu, ke ruangan wasit. Waktu saya itu tarkam habis lebaran. Berarti secara nggak langsung dengan kejadian tersebut ada korelasinya tuh, istilahnya sampai merembes ke level-level tarkam ya? Iya. Sampai saya apalagi di sini orang pada ngelihat saya tuh udah nggak ada respect gitu sama saya. Ya, karena kejadian itu. Iya. Kejadian itu orang udah mandang saya itu ini pemain bola apaan, mungkin dia bilangnya begitu. Iya. Ya mungkin buat sebagian orang, tapi sebagian orang kan tetap respect juga. Iya, kalau orang pengalaman dia menang kan? Iya, menang di jauh. Kalau orang ngerti sepak bola dan lihat kejadian langsung mungkin bisa ngerti. Iya.
ya namanya orang kadang cuma ngelihat di foto di ini ya kan, ya dia mikirnya pemain apaan. Iya. Ya mungkin orang tersebut cuma melihat dari satu sudut pandang. Ya, Nah. lagian kalau di media kan emang beritanya istilahnya nggak berimbang. Itu saya pulang ke Padang aja saya nggak keluar rumah. Oh iya. Malu. Iya. Oh iya. Kalau nggak salah saya nyampe di Padang tanggal 8 nyusul pagi keluar di koran Padang Express kalau nggak salah. Iya. Di koran itu satu halaman olahraga itu foto saya sendiri. Padahal saya udah ngebohongin kalau saya itu alamat saya Medan, lahir Medan. Oh, jadi dipalsukan. Saya palsuin karena nutupin biar nggak ini. Taunya nyampe di Padang aja keluar koran, teman saya yang ngirim. Iya. Yang ngirim, wah kamu nih ini. Berarti Teman saya pada bilang, pokoknya satu halaman di bagian tengah kalau nggak salah saya fotonya. di bagian rubrik olahraganya ya, Iya, di Padang bagian Express. olahraganya itu kayak saya foto nginjak wasitnya yang kena injak mukanya juga ada di korannya. Iya. Biodata saya juga keluar, jadi saya malu sendiri. Bukan satu sih. Pesan saya, ya suatu saat dia pasti ngalamin yang saya ngalamin. Terus yang di bagian ya nggak tahu lah di belakangnya dia bayar uang atau apa. Kalau di sepak bola Indonesia mah nggak lumrah lagi lah munafik kalau bilang nggak ada bayar, nggak ada. Iya. Tim kamu aja yang pemainnya goblok atau gimana. Nggak ada di Indonesia pemain bagus-bagus semua, cuman duit yang kebanyakan berbicara di belakang. Iya. Cuman buat tim yang udah ngerjain tim saya atau yang udah mojokin saya atau segala macam, ya saya doain aja mudah-mudahan dia taubat. Iya. Hidupnya baik. Hidupnya baik, nggak mau lagi sogok-sogokan lah. Kan udah klarifikasi. Iya. Udah jelas. Yang samar udah yang gelap udah jadi samar, yang samar udah jadi terang istilahnya kan. Mungkin banyak yang penasaran. Gimana sih sistem kontrak, sistem gaji dan di manajemen klub itu sendiri gimana? Iya. Dalam klub profesional kan? Iya. Waktu saya dulu main di tim profesional, setahu saya, tapi nggak tahu saya setelah berhenti main bola, nggak tahu sistemnya gimana. Iya. Entah berubah entah gimana. Iya. Tapi setahu saya waktu saya masih main bola dulu, sistemnya kan kontrak per tahun. Iya. Jadi itu 1 tahun, Bang? Iya, 1 tahun. Misal kontrak 1 tahun nih. Jadi ya yang kecilnya dulu, ya kita nggak usah bahas yang nominal yang besar-besar lah, pemain-pemain top-top. Kita bahasnya misalnya setahun kontraknya 100 juta. Iya. 100 juta itu 25%. 25 juta. Habis teken kontrak, 25% masuk ke ATM. Berarti 100 juta. Masuk rekening pemain itu. Iya, 25% berarti 25 juta. Yang jadi yang 75 juta lagi dibagi 12 bulan. Dibagi dalam setahun. Oh gitu ya. 12 bulan. Jadi berarti ya berapa nominalnya segitulah gaji pemainnya. Itu di luar ini. Di luar bonus yang di luar lain. bonus, di luar uang pertandingan. Berarti ada juga yang lainnya ya? Ada. Itu kalau yang duit kontrak itu duit bersih doang. Iya, bersih doang istilahnya. Berarti di luar itu kayak bonus, misalnya bonus juara ada lagi. Ada bonus menang ada lagi. Menang ada lagi. Ya, bonus nyetak gol, bonus assist mungkin kan? Ada lagi. Ada lagi. Yang bonus permain juga ada. Uang tampil lah. Ya, uang tampilnya. Oh iya. Uang tampilan juga ada. Yang pemain inti sekian, yang pemain cadangan sekian, yang nggak pakai baju juga dapat. Berarti semuanya rata. Rata. Oh, nominalnya nggak rata. Nominalnya beda, tapi yang semua dapat ya. Iya. Berminat juga kita jadi main bola, tapi sayang umur gusur kan. Gak apa-apa, liga itu. Liga Daya. Liga Daya. Kalau nggak Liga Sawah. Iya, Liga Sawah. Ada Liga main sore. Liga main sore kan. Akhir segini main bola kan. Itu nggak ada pelit akhirnya azan maghrib kan. Iya. Itu kayak kita kecil-kecil gitu. Kecil-kecil. Ya. Berarti main tereng juga kita jadi main bola kan, gaji banyak kan. Didekati ladies kan. Woi. Jadi bagaimana, Put? Kehidupan pesepak bola di Indonesia itu bagaimana? Ini menarik karena saya lihat ini istilahnya
Ya karena yang kita lihat di TV aja kan seperti keliber Bambang Pamungkas itu kan duit banyak. Itu istilahnya jadi magnet lah buat para ladies kan. Iya, istilahnya atau kayak yang terkenal dunia. Iya. Ronaldo, Messi ya. Kan. Itu gimana? Gimana kehidupan pemain bola? Kehidupan pemain bola profesional itu bagaimana, Bu? Ya sebenarnya gini, namanya profesional itu udah jadi bagian kehidupannya, tuntutan kita. Pribadi kita juga harus profesional dari segi apapun. Tapi kadang ada juga namanya pemain kan nggak semuanya yang ya maaf ngomong, ada yang bisa nahan diri, ada yang udah punya duit lupa diri, ada yang bisa kontrol diri. Jadi kalau saya lihat selama saya main bola, nggak semuanya juga sih pemain bola yang kalau lagi ada duit hobinya yang macam-macam. Tapi yang hobinya di mes, di kamar juga ada. Tapi kebanyakan ya setahu saya sih pemain bola dugem. Waktu saya main ya ada dugemnya ada. Ngomong aja main perempuannya ada. Itu tergantung kepribadian. Berarti balik ke diri masing-masing lah individu ya. Nggak semua pemain bola kayak gitu enggak. Tapi kebanyakan saya tahu semasa saya masih main bola ya adalah main yang nggak lumrah lah saya ngomong. Kita nggak usah sebut nama. Nah, kita kembaliin dulu. Dia sendiri gimana? Dia sendiri gimana? Ya kalau pribadi saya ya kadang hilaf ya diajak-ajak temen lah. Istilahnya nggak mungkin. Nggak enak kalau nggak enak sama temen. Kalau ikut merasa bersalah. Kalau nggak ikut penasaran ya. Ya nggak lumrah juga mungkin kalau kita pemain bola keliber Persib Bandung mungkin gitu juga kan game kan. Iyalah fanbase-nya banyak. Fanbase-nya banyak. Iya duit ada. Kita terkenal. Udah apa lagi? Ya kembali ke pribadi masing-masing sih kalau saya lihat gitu. Tapi kebanyakan ya munafik lah dibilang nggak. Dibilang nggak ada nggak mungkin. Nggak ada. Soalnya kebanyakan juga pemain bola sayangnya hancurnya di itu juga. Di perempuan banyak kebanyakannya. Ya dugem, dunia malam perempuan. Ya seperti Ronaldinho. Nggak pemain bola juga bisa hancur. Istilahnya kehidupan atlet emang seperti itu. Dengan fanbase yang banyak, duit ada, kita terkenal, orang tahu siapa kita. Itu jadi magnet buat perempuan. Istilahnya kita tinggal milih lu gitu. Ya seperti Bakari Sakna aja kan yang keringatnya aja oli hitam kan. Istrinya kan mantap kan Bakari Sakna. Ludivine Sakna kan kita tahu mantap lah pokoknya jadi pemain bola. Ya selama saya lihat sih pemain bola ya istrinya emang cantik semua. Beda sama pemain bola yang sendiri. Umumnya atlet emang seperti itu. Emang seperti itu umumnya atlet. Balotelli kan keringat oli kan. Setelah sekian lama nggak vakum istilahnya 4 tahun ya? 4 tahun nggak main bola kesibukan sering tarkam lah ya. Iya sih istilahnya tarkam kan masih bisa. Masih ada buat cari-cari keringat masih ikut lah sama teman-teman gabung latihan cari keringat sore lah. Nah istilahnya selain itu kesibukannya main itunya apa? Untuk main activity-nya. Kalau buat sekarang. Kalau sekarang apa? Kalau sekarang ini saya lagi usaha kecil-kecilan lah. Mudah-mudahan doain aja mudah-mudahan satu saat nanti makin besar makin inilah. Amin Allah amin. Itu sih kegiatan saya setelah vakum ya. Setelah vakum. Dulu sempat kerja juga cuma ya mungkin ya buat atau berumah tangga nanti nggak ngejukupin ya udah saya keluar di tempat kerjaan saya. Tunggu dulu. Ini agak menarik sedikit karena saya pernah dapat info. Dia dulu waktu aktif sebagai pemain profesional. Sempat ditawari jadi tentara. Ditawari jadi TNI. Karena prestasinya dia. Kalau nggak salah ada salah satu pelatih. Istilahnya udah legend Indonesia. Kalau nggak salah itu sebut nama aja. Rahmat Darmawan. Jadi pernah nawari. Angkatan laut ya, Bu? Itu benar? Marinir, benar. Itu benar. Jadi gimana ceritanya? Bagaimana cerita, Bu? Waktu itu saya kan ada tarkam waktu itu di Cilandak. Jakarta Selatan. Itu markas angkatan. Kan itu markas Marinir, Angkatan Laut. Jadi kebetulan kalau nggak salah komandannya yang di sana bilang kalau Rahmat Darmawan sering juga ke sana.
Jadi waktu saya di Tangerang ada marinir, jadi kenal sama pelatih saya. Jadi dia minta pemain. Pemain itu 3 orang. Jadi dia pelatih saya nawarin ke saya ada marinir minta pemain. Jadi di dalam batalion itu dia bikin turnamen. Setelah dia bikin turnamen, dia bawa pemain luar 5 orang. Yang main cuma 3 orang. Nah, jadi saya ajaklah teman saya satu. Namanya Petra, cuman panggilan tenornya Klepet ya. Klepet ya, Petra. Jadi saya ajak teman saya namanya Klepet, stopper, pemain belakang. Nah, jadi saya tiap hari itu berangkat ke sana. Iya, dari ke Cilandak. Dari Tangerang. Dari Tangerang saya pulang pergi terus ke Cilandak. Iya. Jadi saya berdua dari Tangerang, ada dari Jakarta 3 orang. Jadi yang main itu cuma 3 orang, sisanya angkatan semua. Iya. Jadi waktu itu pas main ya mungkin rezeki ya. Saya pemain terbaiknya, saya top scorernya juga. Saya top scorernya waktu itu kalau nggak salah kembar sama striker Sriwijaya yang pernah dibawa Rama Darmawan ke Sriwijaya. Habis itu dia nggak dipakai lagi, jadi dia kembali ke Marinir. Dia saya sama dia top scorer kembar. Iya, berdua ya. Kalau nggak salah itu Tabanasnya 1 juta apa 2 juta. Jadi karena kembar bagi dua. Nah, kalau pemain terbaik saya. Jadi selepas pertandingan, seminggu selepas pertandingan, Ditelepon. saya dapat telepon dari abang marinir yang ngajak saya. Dia bilang, kamu berminat nggak jadi TNI? Oh iya bang, nggak apa-apa. Jadi sama teman saya bang, ya katanya. Jadi saya diajak ke markas, nemuin komandannya. Jadi saya datanglah sama orang tua angkat saya ke Cilandak ke markas marinir. Nyampe di sana, saya disidang. Komandannya bilang, kamu benar mau jadi TNI? Ya. Orang bayar lo masuk, dia bilang gitu ke saya sama teman saya Klepet. Oh, Petra ya. Kamu ini nggak bayar masuk katanya. Tapi kamu sanggup nggak buat pendidikan katanya. Kalau kamu sempat pendidikan nanti kamu nggak bisa keluar lagi. Komandannya bilang gitu. Terus kalau kamu nggak percaya saya ini bener serius katanya. Ya karena saya saking ya mungkin waktu itu masih enak cari duit ya, cari ya dari hobi lah. Hobi yang dibayar ya jelas enak ya kan. Jadi saya mikir, berat nggak ininya Pak? Saya bilang, ya kamu bukan di sini pendidikannya, kalau di sini mah dekat kamu pulang. Dia bilang gitu ke komandan ke saya. Kamu ntar dilepas di laut di Surabaya. Iya di Surabaya itu kalau nggak salah di Saya mikir panjang ya kan. Pendidikannya berat nggak dari TNI AD Pak? Berat AL dari AD, dia bilang gitu. Jadi saya, waduh saya bilang. Jadi kamu nggak percaya katanya. Kamu bisa mikir 1 minggu dia bilang. Waktu itu ditelepon Rama Darmawan sama dia. Di Rama Darmawan waktu itu masih megang Sriwijaya. Ditelepon di loudspeaker sama ini sama komandannya. Jadi Rama Darmawan dia minta inilah waktu itu minta pendapat. Ada nih anak-anak 2 orang dia kemarin main di ini katanya kan. Berprestasi, yang satu pemain terbaik, pernah main di ini di Persika Bandung, yang satu lagi di Ngawi, dia bilang gitu. Nah, terus Rama Darmawan ya menurut ini gimana katanya ke yang komandan batalion. Ya dia bilang, oh ya dia mainnya ini udah ya pokoknya ngomongnya baik-baik lah ke RD-nya. Nggak apa-apa kalau emang pantas masuk, udah masukin. Suruh pendidikan langsung, kata RD langsung ngomong gitu. Nanti saya kalau sempat pulang saya juga pantau katanya. Jadi setelah itu kan yakin nih kita berdua sama Klepet. Habis dari itu pulang. Habis pulang ke Tangerang saya tanya Klepet, Pet, kamu mau jadi tentara? Ya kan? Jadi dia orangnya nggak ada pendirian apa nggak ada komitmen gitu. Atau orang yang nurut aja? Bukan nurut sih. Kalau orang laki-laki punya pendirian kan dia enggak. Iya kan? Saya tanya, Pet, kamu mau jadi marinir apa enggak? Orang kita aja udah dikasih baju, topi semua ya kan. Udah lengkap. Udah dikasih tinggal pendidikan doang. Tinggal pergi pendidikan. Belum, cuma dikasih kamu pakai aja dulu
ngaca ya kan. Iya. Saya cakep nggak pakai baju Pakai dinas ya. pakai dinas. Iya. Nah, buat motivasi buat kamu juga, dia bilang gitu komandan ke saya. Sudah saya tanya Klepet, dia malah balik nanya, kamu gimana? Saya belum tahu Pet, saya masih ini, saya bilang ke Klepet. Mikir-mikir. Ya. Terus habis itu saya telepon orang tua saya ke kampung. Mak, Pak, saya bilang, saya pengen masuk tentara gimana? Orang tua saya langsung dukung. Bagus, nggak apa-apa katanya. Semua keluarga saya, orang-orang dekat saya, ya kan. Iya. Tapi setelah berapa hari saya mikir lagi, kalau saya jadi tentara, ntar nggak bisa main bola lagi, ya kan? Saya mikirnya waktu itu masih labil, masih umur 21 saya kalau nggak salah. Jadi saya tanya balik ke Klepet, gimana Pet, kamu mau nggak? Dia bilang, lucu dia bilangnya. Saya mah kalau Budiman tentara, Saya tentara katanya. Kalau Budiman main bola, saya juga main bola. Loh, kamu goblok apa gimana? Saya bilang. Itu teman saya sendiri loh. Ya saya bilang ke dia, kamu harus prinsip kamu sendiri, Pet. Kalau pengen tentara ya udah kamu tentara. Kalau saya mah udah saya pikir beberapa hari ini, saya mutusin saya masih main bola. Saya bilang. Karena saya waktu itu saya mikir karena pikiran saya Labil. Labil, terlalu tinggi ya kan. Saya mikir saya bisa kaya di sepak bola. Nggak maulah saya jadi aparat, capek saya mikirnya gitu. Klepet malah kalau Budiman main bola saya juga main bola katanya. Nah sekarang gimana? Kan waktu itu memang mungkin belum ada istilahnya yang TNI atau yang Polri istilahnya ya belum yang ada bikin tim bola. Iya belum bisa tersalurkan istilahnya. Sekarang malah ada PSTNI. Iya, ada Bayangkara juga kan. Ada Bayangkara. Kira-kira ada rasa penyesalan nggak, Bang? Rasa penyesalan atau gimana? Ya setelah kejadian itu ya kalau buat sekarang ya nyesel banget sih. Iya. Bukan banget lagi ya, penyesalan yang terdalam lah di hidup saya. Kalau tahu akhirnya begini kan mendingan saya jadi angkatan kan? Jadi angkatan, nggak main bola juga saya di angkatan, saya bisa main bola, tadi gaji, udah punya seragam ya kan. Atau sekarang kan udah enak. Mungkin kalau dulu Budi ambil kesempatan tuh sama Klepet mungkin udah main di PSNI kan. Iya Kan PSNI udah. Kan umumnya TNI mudah di sana. Iya. Kalau komenan dari Klepet gimana? Ada rasa penyesalan Klepet sekarang? Atau ada jumpa sama Klepet? Pernah, waktu itu saya pernah ketemu Klepet. Jadi saya bilang, waktu itu kan saya pulang, udah kena sanksi. Jadi Klepet kebetulan di kampung juga. Saya tanya, Pet, gimana Pet kamu sekarang? Nggak ada Budiman, saya nggak ada kerjaan katanya. Nyesel nggak dulu kamu disuruh masuk tentara nggak mau katanya. Nyesel saya katanya. Kamu sih ngikutin saya, sekarang saya nganggur, kamu juga nganggur, saya bilang gitu ke dia. Habis Berarti semuanya diikutin ya? Iya, enggak, ada lagi satu lagi. Apa lagi tuh? Pas saya nganggur berapa bulan waktu itu, saya main di memperkuat PU. Oh, pekerjaan umum, dinas pekerjaan umum ya. Pekerjaan umum di kampung saya. Jadi menang, juara. Jadi saya ditawarin kerja, masuklah saya ya kan. Terus ketemu Klepet, saya pakai baju dinas ya kan, walaupun honor kan ada bajunya. Iya, ada. Dia bilang, Budiman, bantulah saya masuk kerja di PU katanya. Ya saya bilang lagi goblok ya kan. Goblok kamu Pet, saya bilang. Dulu saya nganggur, kamu nganggur, dulu saya suruh masuk tentara nggak mau. Sekarang saya masuk kerja di PU, kamu minta ikut juga. Ya karena saya kasihan sama-sama susah di rantau dulu ya kan. Ya udah saya bantu juga dia masuk PU. Akhirnya masuk juga. Betul PU. Iya, masuk PU juga dia kerja. Jadi ya setahun di PU dipecat dia. kenapa? Kok bisa? Ya nggak tahu lah waktu itu kejadiannya. Klepet mungkin karena kurang kerja atau kurang Berarti semangat. sama-sama dipecat? Enggak, kalau saya ngundurin diri. Saya mikirnya kalau dengan gaji sekian saya nggak hidup. Bukan nggak hidup sih, hidup buat berumah tangga atau buat yang kedepannya saya ya kalau kita tes PNS juga harus sendiri, nggak bisa langsung dari kantor PU. Iya. Itu doang sih. Itu dua hal yang disesali istilahnya. Iya. Nah, sebagai orang yang sudah pernah berkecimpung di sana, Bu. Ada nggak pesan-pesan buat adik yang lagi merintis karirnya atau gimana lah istilahnya, ada kita yang lagi berusaha buat juga ngejar mimpinya jadi istilahnya olahragawan, main bola atau apa aja. Ada nggak pesan-pesannya? Ini juga apa yang harus dihilangkan kalau memang untuk ada apa yang harus diperbanyak dan apa harus dihilangkan ya. Benar.
Mungkin itulah untuk adik-adik, mungkin banyak juga tuh adik-adik di luar tuh yang teman-teman kita semua yang berharap cita-cita mungkin jadi pemain bola kan. Ya mungkin ya pesan-pesannya lah Bu. Iya. Istilahnya kan Anda role modelnya sekarang. Oh iya, ini juga kita iklan dulu lah ya nak. Oh iya sebelum dia menjawab kesan-pesannya kita iklan dulu ya. Seperti biasa minuman kita dari Tebing Coffee ya. Alamatnya bisa teman-teman lihat di Maps, sudah ada di Maps ya, Tebing Coffee di Pincuran Betung ya. Ya mungkin bisa menikmati berbagai macam varian-varian kopi. Ya. Selain itu non kopinya juga ada. Dan kopi minum-minum Anda yang tidak suka ngopi mungkin ada juga yang taro dan lain mungkin. Nah, untuk lebih jelasnya Anda datang aja ke alamatnya di Pincuran Betung ya, Tebing Coffee. Nanti ada Instagram kita share di sini nanti. Instagram kita juga ada. Instagram juga ada karena 90S ya kita ada. Nah, mungkin ya Bu, silakan aja Bu. Pesan-pesan untuk anak-anak muda di luar kan. Ya pesan dari saya nggak terlalu banyak sih. Cuma buat pemain-pemain muda, cobalah bermimpi itu setinggi-tingginya. Oh iya. Ya paling enggaknya kalau nggak nyampe ke level yang tertinggi di impian kita, seenggaknya kita bisa nyobain lah di level yang tengah. Yang jelas bermimpi itu harus tinggi-tinggi. Oh berarti bermimpi itu jangan nanggung-nanggung lah. Jangan nanggung-nanggung kalau bermimpi. Iya. Kalau mimpi itu nanggung-nanggung, hasilnya juga nanggung. Bakalan nanggung. Jadi buat yang pemain muda harus motivasinya harus lebih lah kalau pengen jadi pemain bola. Soalnya kalau pemain bola sekarang ini udah enak, apalagi main bola di Indonesia aja nih udah pokoknya bisa ngidupin, bisa sejahtera lah. Bisa naikin haji kedua orang tua, bisa beli mobil cash sendiri. Bisa buka usaha sendiri kalau benar-benar tekun. Ya, ada kemauan lah. Tapi kan kadang yang pemain muda sekarang kan udah kebanyakan main game atau maaf ngomong udah pacarannya udah nggak benar. Dia mimpi tinggi cuma nggak ada usaha. Percuma aja kan. Nah percuma nggak hasilnya juga nol. Tapi saya kebanyakan juga ngelihat pemain muda sekarang terlalu cepat puas. Itu salah satu faktor. Ya mungkin itu yang bikin hancurnya sendiri itu. Makanya kebanyakan pemain muda itu di level mudanya bagus, pas sudah masuk mulai ke profesional mainnya hilang karena cepat puas. Iya. Mungkin ini juga ya. Mungkin menurut dia level-level Porda atau Popper mungkin udah stuck di situ. Mungkin dia pikir, inilah kok sepak bola atau yang sebenarnya. Nah, dia mikirnya cuman gitu doang. Makanya saya bilang mimpi itu harus tinggi-tinggi. Iya. Berarti bermimpi kan nggak harus nanggung. Bermimpi kan cuma mimpi. Kan kita bisa mimpi dengan setingginya. Walaupun target kita 100%, ya dapat minimal tercapai lah 75% kan. Nah, mungkin dengan mimpi yang tinggi. Oh ya, apa namanya? Yang harus dihilangkan lah. Yang harus dihilangin buat pemain muda. Ada 3 sih kalau dari saya. Nggak tahu dari pemain bola yang lain. Kalau menurut pengalaman saya ada 3. Yang pertama, jangan begadang. Soalnya kalau begadang ini kan berpengaruh ke fisik kita. Soalnya kita kan olahraga fisik. Buat kondisi badan, dari segi makan, dari segala macam. Jadi kalau kita kebanyakan begadang kan tenaga buat latihan, buat pertandingan kan nggak ada. Nah, lagian buat kesehatan nggak bakalan bagus. Nah, yang kedua bagi saya perempuan. Oh, perempuan. Kalau dari segi perempuan, kalau pemain bola udah kenal perempuan, ya maaf ngomong aja nanti kalau ada di channel YouTube ini yang nonton perempuan atau apa, ini pendapat saya. Ya namanya pemain bola kalau udah ada perempuan sering hilafnya. Oh, sering hilaf. Soalnya kalau namanya pemain bola ya kan dia olahraga rutin, makanan yang masuk bagus-bagus ya kan. Asupan gizinya bagus. Tambah lagi ada perempuan ya kan. Jadi nanti dia bukan saya yang ngejelekin yang perempuannya. Perempuan ini berpengaruh buat prestasinya. Kecuali perempuan bisa kalau perempuan bisa ngebimbing yang laki-laki ya kan, nyemangatin, kasih support. Nah bagus, tapi kalau supportnya salah ya kan hancur. Bisa hancur yang muda-mudanya. Yang ketiga pergaulan bebas lah. Namanya anak-anak muda sekarang kan pergaulannya bukan kayak zaman-zaman kita sekolah dulu, masih belum. Kita aja pacaran dulu malu-malu ya. Maluin.
Malu-malu juga. Iya. Kalau sekarang saya lihat kan orang pacaran aja yang muda-muda udah kayak suami istri. Iya. Asli. Ya itu 3 itu doang sih yang kalau bisa dihindarin lah. Bukan saya nyuruh berhenti enggak. Iya, hindari ya. Hindarilah buat pemain muda kalau benar-benar dia ngejar impian atau cari nafkah atau pengen sukses di bola. Yang 3 itu kalau dari saya yang Harus dihilangkan. Harus dihilang kalau benar-benar pengen jadi pemain profesional. Yang harus ditanamkan untuk jadi pemain bola profesional yang seperti Budi bilang, pertama usaha, mimpilah setinggi tingginya dan kerja keras. Yang harus dihilangkan begadang, perempuan sama pergaulan.